Oke, jadi yang namanya woke agenda ini memang di dunia barat atau di Western culture itu kayaknya memang sudah diterima dan bahkan menjadi sebuah sebuah apa ya keharusan. Mereka benar-benar mengharuskan kita udah ngelihat di banyak film kartun misalnya yang temanya sebenarnya keluarga tapi mulai memasukkan unsur-unsur si woke agenda ini. Dan banyak film-film yang sebenarnya untuk keluarga tapi tetap aja ada adegan-adegan tertentu yang mendukung si woke agenda ini. Nah, jadi gue cukup bersyukur karena gue tinggal di Indonesia, di mana di Indonesia itu masih mempunyai budaya timur yang sangat kuat sekali. Tapi itu dia kenapa gue kaget banget ketika gue lagi assessment buat anak gue untuk masuk sebuah sekolah internasional, dan pas di resepsionisnya itu ada si ya toilet boys, girls, dan juga gender neutral ya, atau bahkan ada bahasa Indonesianya gender netral gitu. Itu gue kaget banget dan gue sampai kasih tahu istri gue yang kita berdua langsung kayak wow udah sampai sini gitu. Kita harus ngapain nih? Tapi gue sangat respect banget sama jujur kalau gue sangat respect banget sama orang-orang yang mungkin sudah memutuskan untuk mengambil keputusan yang sangat sulit untuk menjadi LGBT ketika dia tapi kalau misalnya gerakan ini justru menyusupnya ke anak-anak kecil di bawah umur 18 tahun yang mungkin masih belum bisa masih apa ya, pencarian jati diri. Pasti kalian inget dong ketika umur 12, 13 tahun kita itu kayak gampang banget terombang-ambing dengan pendapat ini, pendapat itu gitu kan. Nah, jadi gue sebagai seorang ayah, tugas gue adalah melindungi anak-anak gue. Tugas gue sebagai orang ayah mempunyai sebuah otoritas untuk ngasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan tugas gue untuk ngasih tahu ke anak-anak gue sebuah fondasi yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Karena saat ini di woke agenda, mereka mementingkan feeling daripada kebenaran. Feeling itu menjadi sebuah atau sesuatu yang didewakan banget daripada kebenaran. Nah, gue berharap banget dengan adanya isu ini, dimana gue bersyukur banget ya ini jadi viral, ini jadi sesuatu yang bukan receh dan viral gitu, ini jadi sebuah isu yang jadi akhirnya banyak omongan dan orang tua pun akhirnya sadar bahwa ternyata kita sebagai orang tua harus memulai fondasi tersebut di rumah dan bukan diberikan sepenuhnya kepada sekolah untuk mengajarkan anak kita apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka kemudian rasakan. Mas Daniel itu sih, mudah-mudahan jelas sih. Mas Daniel pertanyakan kepada pihak sekolah alasannya kemudian menormalisasikan gender neutral tersebut? Penjelasan dari pihak sekolah seperti apa? Penjelasan pihak sekolah, I think ini adalah penjelasan yang sangat normal banget di budaya Western, di budaya Barat, di mana ada 3 hal. Yang pertama, kita tidak akan pernah mengajarkan apa yang benar dan apa yang salah dalam hal identitas atau dalam hal feeling yang mereka rasakan. Jadi itu hal yang pertama. Yang kedua, kita akan justru mengencourage mereka untuk lebih mengeksplor feeling yang mereka punya. Apabila mereka suka sama sesama jenis, ya udah coba dieksplor lagi aja gitu. Tidak akan menghakimi. Dan yang ketiga, apapun yang anak kecil ini bicarakan dengan counselor di sekolahnya, itu adalah hak buat si anak tersebut, sehingga apapun yang dibicarakan tidak akan di-share ke orang tua murid. Jadi dari situ, again ya, ini sebuah budaya woke agenda ini yang pengen memberikan rights kepada anak kecil, tapi menurut saya udah mulai twisted gitu, udah mulai salah. Ini contoh ekstrimnya aja, di Amerika itu sampai ada beberapa anak-anak kecil yang sudah memutilasi diri mereka. Gila, ini saya sebagai ayah itu sedih banget sih kalau misalnya dengar anak kecil umur 10 tahun, 11 tahun memutilasi diri mereka, memotong dada mereka, payudara mereka, karena mereka dikasih tahu it's okay. Mungkin lu adalah seorang laki-laki, nih ambil
obat hormon ini supaya lo bisa menjadi seorang laki-laki. Jadi, you know, it's so ugly. It's so ugly karena mereka terus di-push, it's okay. Feeling lo menentukan siapa identitas lo. Dan udah tidak ada lagi yang namanya kebenaran bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. It's all confusing. Okay. Makanya mereka sudah confused banget. Ada 72 gender saat ini. Kalau misalnya lu Google, udah ada 72 gender. Jadi LGBTQI+. Plusnya itu ada 72 gitu misalnya. So, Mas Daniel, again, it's an mungkin issue yang penasaran gue juga berharap ya. jangan sampai di Indonesia masuk juga. Tentu